pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Satu keluarga di Samarinda tertimpa longsor, ibu dan anaknya ditemukan tewas. Ratusan rumah di Samarinda seberang terendam banjir, para korban butuh bantuan makanan. Polres Tarakan, Kalimantan Utara ungkap modus baru peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Seperti inilah pemandangan di kawasan Samsep atau Samarinda Seberang sepanjang Senin siang. Pasca diguyur hujan, ratusan rumah di kawasan tersebut terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Tidak cuma itu, banjir juga merendam ruas jalan protokol, menyebabkan arus lalu lintas menjadi tersendat. Warga menyatakan banjir kali ini menyebabkan mereka kesulitan untuk memasak. Itu karena sebagian dapur rumah mereka terendam. Begitupun dengan sembakonya ikut pula terendam. Dalam kondisi seperti itu, warga sangat berharap bantuan dari pemerintah setempat, terutama kebutuhan makanan pokok. Yang jelas untuk Rapadalam sangat dalam sekali. Dari sekitar jam 7 air sudah merambat naik ke atas. Nah, jadi warga di sini pada teriak nih sampai jam segini untuk makan siang mereka tidak bisa berbuat apa. Karena kompor ada yang sudah pada tenggelam, kemudian sembakonya juga pada basah semua. Jadi minta tolong kepada pemerintah setempat untuk berbuat kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Rapadalam dan sekitarnya. Begitu juga mungkin dengan daerah-daerah yang lainnya. Kebanjiran sampai saat ini sampai berapa? Kalau kita ukur orang dewasa kurang lebih sepaha. Warga juga berharap banjir bisa segera diatasi oleh pemerintah kota. Ini dimaksudkan agar musibah serupa tidak terus berulang menyebabkan warga menderita. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Banjir yang merendam kawasan Mugirejo, Sungai Pinang, dan Lempake Samarinda pada Senin pagi ini menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Meski begitu, sebagian dari mereka tetap nekat menerobos genangan air dengan berjalan kaki atau tetap mengendarai kendaraannya. Warga menyatakan banjir kali ini menyebabkan mereka kesulitan beraktivitas. Bahkan pelaku usaha terpaksa memilih menutup usahanya demi menghindar dari banjir tersebut. Warga meyakini banjir yang kerap terjadi diduga akibat sistem drainasenya belum benar. Ditinggalin motor di situ. Kenapa? Biasa mau ke Talangsari. Mau ke Talangsari? Di situ ngapain, kerja atau apa? Jualan. Jualan ya? Ya, jualan di daerah sini saya. Oh, terus? Yang coba Batagor ke dalam. Oh, Surabaya di Talangsari. Jadi- Anggrek. oh karena kondisi banjir jadi belum bisa jualan ini? Gak bisa. Nggak bisa? Kalau Siap. kita lagi buku motor. Dari jam berapa tadi nunggu? Dari jam berapa? Dari jam setengah 7 ya. Setengah 7 ya, sampai sekarang. Jadi terpaksa gimana? Mau jalan atau gimana? Gak tahu ini kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Pasti nunggu air surut ya? Gak tahu ini, gak tahu jualan, gak tahu enggak nih. Oh gitu. Saya nggak bisa lewat begitunya kan bisa. Oh, Terminal. Kita nggak bisa lewat karena takut motor kita rusak. apa sih yang menyebabkan selain daripada hujan ini Bang, banjir ini Bang? Kayaknya drainase ini perlu dibagusin lagi, Pak. Banjir kali ini juga menyebabkan calon penumpang pesawat menjadi kesulitan menuju ke Bandara APT Pranoto
karena lokasi banjirnya berada di jalur utama menuju ke bandara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Lempake tepian Sungai Pinang, Samarinda ini terpaksa harus mendorong kendaraannya. Itu terjadi akibat sepeda motornya mengalami kerusakan mesin setelah terendam banjir. Tidak hanya ruas jalan, banjir juga menggenangi rumah dan tempat usaha milik warga serta fasilitas umum. Warga menyebut banjir di kawasan tersebut biasa terjadi saat diguyur hujan. Kali ini banjir diawali hujan deras sepanjang Senin subuh hingga siang. Durasi yang panjang itu menyebabkan luapan air lebih tinggi dari biasanya. Mulai subuh. Mulai subuh sudah Iya, masuk? subuh. Ini rumah berarti masuk lah? Masuk. Rumah masuk Belakang ya? juga. Ini usaha kah rumah pribadi Pak? Pribadi. Pribadi, jadi sudah masuk sejak subuh lah? Ya subuh. Tapi sementara bertahan ini? Ini naik lagi nih. Naik lagi? Iya, mau naik. Apalagi hujan Pak ya? Iya. Sudah pernah sebelumnya seperti ini Pak? Baru ini biasa aja sampai warungnya aja, nggak sampai dalam, sampai dalam. Ini sampai dalam? Sampai dapur Iya. berarti Pak? Iya, sampai dapur. Sampai dapur. Ya, Cukup dalam? parah banget. Parah banget ya? Iya. Ketinggian kurang lebih berapa di motor tadi Bang? Kalau tadi paling dalam sepaha. Sepaha? Heeh. Sepaha ya? Soalnya motor segini nih. Setengah bodi ya? Setengah bodi segini tadi. Oh, berarti sampai jok motor ini ya? Enggak sampai. Nggak sampai? Hampir lah. Hampir lah. Ya. Tapi mogok gak dia tadi? Alhamdulillah ditutup pakai knalpot kayak plastik. Plastik ya? Iya. Oh ya. Sudah pernah ngalami seperti ini Bang? Pernah. Di sini juga? Sini juga sama. Di sini juga ya? Heeh. Tim reaksi cepat BPBD yang diterjunkan di lokasi banjir menyebut, banjir kali ini jauh lebih besar dari biasanya. Untuk meringankan beban warga, relawan bersama BPBD menerjunkan perahu karet untuk evakuasi. Kalau menurut pantauan kami, selaku tim TRC BPBD, itu memang sangat luar biasa. Antusiasnya masuknya air itu ke atas, ke pemukiman, ke rumah warga yang terdampak. Ini seperti yang di samping, ini sampai rata-rata hampir 1 pinggang. 1 pinggang ya? Selain rumah warga, Selain rumah warga, untuk fasilitas umum juga ada yang terdampak. tempat-tempat usaha Bang? Kalau lumpuh, kalau yang pinggir pesisir jalan tempatnya tepian lumpuh. Lumpuh ya? Ha. Nah saat ini prosesnya seperti apa Bang? Karena banyak kendaraan yang mogok dan warga yang keluar dari rumah seperti apa? Ya alhamdulillah ada juga rekan-rekan dari relawan yang menyiapkan bantuan untuk perahu akses lewat jalan porosnya untuk mengangkat motor, juga warga yang terjebak untuk dievakuasi ke tempat dataran yang lebih tinggi. Diperkirakan banjir akan meluas mengingat curah hujan di wilayah Samarinda masih tinggi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Banjir yang diawali hujan lebat dan angin kencang menyebabkan aktivitas warga di kawasan Jalan Pramuka, Gunung Lingai, Samarinda terhambat. Mereka yang nekat bepergian harus melewati genangan air cukup dalam. Dalam kondisi seperti itu, sejumlah warga sengaja berdiri di genangan air. Tujuannya yakni untuk memperingatkan pengendara agar tidak melaju di genangan air. Sementara warga lainnya menyatakan debit banjir kali ini lebih tinggi dari sebelumnya. Kondisi tersebut merupakan dampak pertemuan antara air laut dan curah hujan. Kos di Gang Rantau Jalan Pramuka dan Masjid. Ini pagi ini mau kemana? Pagi ini saya ngecek jualan saya karena mantau banjirnya juga kan Oh sekalian. gitu ya. Jadi ini banjir ini setiap tahun ada atau setiap hujan atau bagaimana? Setiap hujan. Setiap hujan pasti banjir. Setiap hujan pasti banjir. Pasti sedalam ini juga Kak Mas? Kalau ini memang intensitasnya kan karena terlalu kencang, karena air lagi naik. Jadi mau nggak mau air nih susah keluarnya. Oh begitu. Makanya agak tinggi. Menuju ke Bayor. Hmm. Karena posisinya banjir dalam,
Jadi mondoknya di sini. Di ini ya, Gor Sempaja ya. Iya, di Gor Sempaja. Posisinya pun di sini begitu dalam dan motor pada mogok semua. Oh iya, jadi banyak yang sudah. Iya, Oh, begitu. mogok semua. Iya ya. Ini memang biasa Ibu lewat sini kah atau kebetulan Biasa aja? kalau keadaannya memang banjir, lewatnya lewat sini. Sementara warga yang tinggal di dekat Gor Sempaja menyebut banjir sudah menjadi langganan. Penyebabnya adalah gorong-gorong pembuangan air yang dinilai masih sempit. Ini setiap hujan deras pasti banjir. Permasalahannya gorong-gorong penyeberangan pramuka itu tidak dibesarkan. Jadi dampaknya warga sini kena banjir semua. Oh gitu. Jadi selain faktor alam dari pemerintah juga ya Pak? Pemerintah ya tidak bertindak dengan tegas menangani masalah warga kebanjiran ini. Setiap mau dibaiki, ditetapkan proyek, gagal lagi berturut-turut. Dalam kondisi seperti ini, warga berharap agar persoalan banjir segera diatasi agar tidak menyulitkan warga. Amir Hamzah dan Tria Marcella melaporkan dari Samarinda.